Pen. Nah, ayo, udah oke belum? Hah? Belum kok di. Masa aku mau masuk dulu? Singin frame lah om papat tuh. Om papat ya lo. Ayah. Pas pagawin Karena awalnya kan di belakang saya. Kok pas momen ini kalian menurut sinematik menurut. Surabaya. Enggak, ah. Oh, galak. Enggak. Oh. Kita kafe. Enggak ketutupan. Tutupan. Bayaran supin. Iya. Ini masih Kono saya ana sih satu deh. Bagian nih. Niko. Berarti ada sing satu di sini. Oke sini. Nganter kok. Oh bisa. Bagian dulu. Sini. Nah, Lewat-lewat bisa. Nanti apa ya kemarin itu? Jelas iki apa mau? Oke. Enggak. Punya Pak Oh, Nandar itu. kopi sana. Oh, jadi lagi ya. Pak, listrik 168. Itu sih belum bayar. Oke. Bisa kan? Apa? Kemarin ya? Berapa bayarannya? Enak sudah? Normal? Lupa nih saya ngomong apa selangin ini nek pas gendang ini Tapi normal enggak bocor lagi. Berapa sih? Berapa? Ya betul Pak. aku potong Saya terus 350 ya oke kesnya kau dah Mana suka? ada bos tadi nggak apa apa sambal wah masuk Kita bro. 350 bos Gak usah tahu, gak usah gak usah kakek, kalau kabeh. Wah seporeng tuh bos, terus nyenting ngiri. Oke. Oke bro. Jelas ya, sip ya. Keliru tangan semua. Untung kan awak mau. Sak nomor langsung bos. Iya. Makasih bos. Oke. Mana diumpai ilmu dah aja. Ini servis sampai sak ngumpai ngono akhir sampai. Apa umani. Kalau aku pengen enggak bawa waktu mana ya? Iya, sudah. Iya, ini kan ngomong mulai baru ngomong. Bisa. 1, 2, 3.
Perkenalkan, nama saya Fitri Pratama Masa Biasa, dan kelompok kami bisa perkenalkan terlebih dahulu. Saya Nabi Ramadan. Pak, jelas ngomong. Saya Muhammad Fitri. Saya rekening Mujahid. Mana ngomong tadi? Dan ada juga teman saya di belakang layar. Kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang dengan semester 4, kami di sini akan melakukan observasi tentang pelaku usaha untuk di operasionalnya, dalam transportasi ya, transportasinya, transportasi dan supply-nya, supply per gudang. Jadi yang pertama-tama yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu yaitu untuk profil usahanya. Ya, untuk mitra baru itu sendiri didirikan tahun berapa dan tanggal berapa? 1 Januari 2010. Sedangkan untuk yang dijual itu ada beberapa jenis dan spesifikasi. Nah, kalau dijual jenisnya banyak, kita mulai buang gitu. Banyak. Tapi lebih spesifiknya untuk spare part AC mobil atau AC dingin, AC mobil, truk, alat berat. Untuk jumlah karyawan sendiri Di Surabaya ada 17. 17 di Surabaya. untuk mungkin ada cabang-cabang yang lain dari Ada di Kediri ada 6 orang, di Malang ada 4 orang. Untuk lokasinya dulu, kalau misal lebih spesifik di mana? Yang di Surabaya, Iya. Jalan Tukang Baru, Blok D, 33, sama Blok C. dan untuk alamat yang untuk cabangnya di Kediri Jalan Susukan. Dan nomor berapa ya? Susun nomor 127 ya, Gus ya. Kediri Gus ya. Jalan Susukan nomor berapa ya? Kesuran. Siapa sih? 5 Pak, 5 Pak. terus lanjutnya kan bisa di Iya. untuk Malang sama Prinsipnya tadi untuk apa mitra baru itu kan apa bidangnya itu kan di industri pengadaan atau penyediaan tempat startup AC mobil, startup AC bus, startup AC kereta, prinsipnya kan. untuk sistemnya sendiri itu jual ecer atau retail banyak? Yang ecer retail. Partai dan eceran. Partai dan eceran. Partai dan eceran. Lanjut ke sistem pengiriman Jepang. Mungkin apa namanya usaha sendiri punya beberapa transportasi Untuk pengiriman mobil ekspedisi. Mobil boxnya ada 3. Motornya berapa? Ada 10. Kalau di sini Itu untuk pengirimannya kalau misal ada customer yang beli itu ada, kalau misalnya stoknya stok sedikit cabang-cabang lain itu ada hari tertentu apa yang setiap hari di stok. Ada hari-hari tertentu.
kalau bisa itu kan ya, Kalau Kediri itu Sabtu, kalau Malang itu hari Kamis. untuk pelakunya siapa yang mengirim? Dia kadang saya sendiri, kadang anak-anak. Jadi masuk ke permasalahan transportasinya untuk masalah pengiriman stoknya. Kalau misal yang memasukkan sendiri itu kendala apa aja yang saat melakukan stok ke cabang-cabang? Maksudnya itu Jadi mungkin Om ada kendala apa yang emang Om itu ketika melakukan pengiriman barang ke cabang Kediri atau Malang? Entah keterlambatan atau seperti apa, kurang stoknya. Ternyata kurang. ya kadang ada kurangnya lah, karena nggak bisa lengkap ya, terlalu banyak Terlalu banyak. adanya yang kurang malah nih, nggak mungkin setiap dia minta kalau ada masih ada kurangnya. Kadang ini cabang itu dalam mengidentifikasi kebutuhan itu kadang ada yang terlewatkan, yang jadi masalah di situ. Jadi kurang artinya kurang aktif terhadap stok barang yang ada di tiap cabang, sehingga seringkali juga terjadi pada saat barang itu sudah kita kirimkan di tengah perjalanan itu kadang ada tambahan lagi untuk kebutuhan di cabang-cabang itu. Artinya kan berarti kan kurangnya aktif terhadap stok barang yang ada di cabang. Jadi kalau misal telat gitu, maksudnya kurang update nih, ternyata di Malang butuh ini, tapi di hari Kamis itu udah dijadwalkan diberangkatkan stok yang lain. Jadi apa yang Malang? Ya kita juga Di hari bisa besoknya. Ya pakai travel, pakai distribusi, abuse. Kadang tidak sesuai kebutuhan ya Pak ya. Kadang sesuai kebutuhan ketika itu urgent barang itu dibutuhkan, mungkin disusulkan lewat ekspedisi ya. Kadang seperti itu, kalau tidak urgent biasanya akan diikutkan untuk stok pada barang pada hari yang berikutnya. Jadi kalau saya bisa kalau untuk biaya transportasinya apakah sering membengkak? Iya, ekspedisi mahal, aku pakai ekspedisi. Ekspedisi mahal ya? Sudah otomatis kan. Otomatis ketika ada kebutuhan tambahan di hari yang sama kan tentunya akan menjadi tambahan biaya operasional. Untuk meminimalisir itu makanya biasanya kan tidak langsung saat itu kita penuhi kebutuhannya, tapi bisa digabungkan dengan nanti kebutuhan pada hari yang berikutnya. Pengiriman selanjutnya. Pengiriman selanjutnya. Untuk cabangnya sendiri yang paling sering dikirimin dari Surabaya ke Malang atau ke Kediri? Ya dua-duanya bareng sama kan mingguan itu. Mingguan. Ya. Jadi emang dua-duanya emang sering ya? Ya harus perlu dari sini barang kan satu pintu. Mungkin masih ada di stok ini nggak perlu dikirim lagi, atau mungkin yang di Malang butuh beli di stok yang di Malang aja gitu. Lebih banyak mana? Ya. Untuk pengiriman sering ke Malang atau ke Kediri? Untuk Sama itu unit gimana ya. barang. Kalau itemnya banyak di Kediri kayaknya, Kediri. Kalau siklus pengirimannya itu secara rutin itu memang setiap untuk yang Kediri itu tadi sudah disampaikan itu setiap hari Kamis, setiap hari Sabtu. Kemudian Malang itu setiap hari Kamis. Itu kan sudah merupakan kontinu, Ya. secara rutin itu dilakukan. Jadi kalau misal yang biasanya sering biaya pembengkak itu di ke cabang ke Kediri atau ke cabang ke Malang? Sebelum di Malang. Yang sering biaya transportasi membengkak? Ya double-double kan kirimnya. Hari ini minta, besok minta lagi kan sih. Kirim lagi. Ya kirim lagi pakai ekspedisi. Double pengiriman berarti. Apakah maksudnya Om kalau misal jarak dia tempuhnya itu ke cabang Malang atau ke Kedirinya itu biasanya lebih biaya yang besar yang mana? Dia ke Malang. Biaya ke Malang yang besar, bukan yang Kediri. Mungkin dari keterlambatan yang tadi mungkin sudah disampaikan ya, itu ada efek nggak ke jangka panjangnya? Seperti kayak contohnya pelanggan merasa kayak ini nggak datang-datang seperti itu, ada nggak barang-barang yang saya sudah pesan di hari ini kok belum datang seperti itu? Ya kadang barangnya juga kosong, Kecewa. bisa barang kosong, terus di sana pelanggan nunggu ya terpaksa mungkin dia beli ke tempat lain. Di
semuanya kayak kehilangan pelanggan lah Hmm. di satu item itu. Mungkin ada dari pengirimannya ada yang mau diperbaiki nggak dari sistem dari Bapak sendiri? Nggak cukup lah kalau Ingin memang diperbaiki. sistem seperti itu. Nah, jadi nggak ada dampak untuk efek pelanggan ya Nggak. sampai nurunin Omset, turunin. Kalau secara sistem sebenarnya sudah berjalan sesuai dengan regulasi. Cuma memang dampaknya keterlambatan ketersediaan barang di cabang itu kan kembali lagi melihat pada urgensinya. Ketika customer itu membutuhkan pada saat itu juga, maka hal yang paling bisa dilakukan oleh cabang itu adalah memberikan pemahaman kepada customer. Artinya pemahaman itu disampaikan kepada customer supaya bisa sama-sama mengerti keadaan itu. Tapi tetap ketika barang itu sudah tersedia, tentunya ya pasti akan segera terkirimkan dan bisa memenuhi kebutuhan customer kan, seperti itu ya. Meminimalisir rasa kecewa pelanggan terhadap pelayanan di setiap cabang kita. Itu yang selalu kita maksimalkan ya. Pelanggan itu kan kita prioritaskan betul-betul untuk menjadi mitra kita. Jadi kalau sudah menjadi mitra itu, apapun mereka sudah percaya kepada kita. Kita bersyukur bahwa pelanggan-pelanggan grup mitra baru itu memiliki satu kepedulian juga. Apa kekurangan dan kelemahan yang kita miliki, mereka selalu memberi masukan dan mereka tetap bertahan untuk menjadi pelanggan kita. Itu aja. Kalau secara regulasi tadi sistem pengiriman regulasinya tidak ada masalah, sudah normal-normal saja. Masalahnya hanya ya itu tadi, di saat ketersediaan barang itu belum ada, maka kita harus memberikan kepada customer dengan cara yang tentunya ya elegan dan harus tepat waktu juga secara pelanggan. Baik, ini langsung melanjut ke topik lainnya, stok barang. Kalau misal saya boleh tahu dalam satu periode 1 minggu ataupun per bulan itu berapa unit yang harus produksi dari cara cabang itu? Kalau unitnya banyak, Mungkin kira-kira 20 mungkin bisa Itemnya itu antara 30 ke 50 item. 20 unit ya, Ya. 20 unit per minggu atau per bulan? Per minggu. Jadi tinggal dikalikan 4. Itu ke cabang, ke Malang atau ke Ya Diri? sama. Tiap periode berarti yang 50 unit ya ke cabang. Ini ada item istilahnya. Hmm. Bukan itu item. Itemnya kan banyak kan, itemnya kan ribuan. Ada kompresor, kondensor, kapasitor kan banyak kan. Mungkin kan dari Surabaya ini kan ini pusatnya ya. Nah mungkin ada kayak gudang yang lain nggak? Seperti kayak ada lebih dari 1 bulan. lebih dari satu gudang. Ya ada itu dari sini aja. Di pusat aja ya, Pusatnya Surabaya. Langsung ke setelah supply ke permintaan demand. Mungkin ada di daerah mana sih, di daerah pelanggan di mana saja? Banyak kalau Di kita kan lebih spesifiknya di Indonesia Timur, Indonesia Timur. di Indonesia Timur kalau kita melayani. Mungkin ada ada pelanggan tetap, mungkin ada di daerah-daerah tertentu. untuk pelanggan tetapnya di daerah mungkin di luar Jawa atau Bali, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, jadi ya Indonesia Timur. Indonesia Kita Timur. melayani Melayani Indonesia Timur. Biasanya per kali 1 mm itu emang ke perorangan atau emang ke toko yang lain? Ya perorangan ada, toko yang lain ada macam-macam. Oh, biasanya boleh saya tahu apa orangnya jumlah itemnya berapa yang harus dikirimkan, yang bisa permintaannya. Tergantung permintaan dia berapa macam. Biasanya rata-ratanya untuk 50 macam. 50 macam ya. itu per bulan atau per minggu pengirimannya atau sesuai customer itu minta Sesuai dia minta. sesuai permintaan. Bisa tiap hari, bisa tiap minggu, bisa tiap bulan. Untuk pengiriman keluar Jawa itu kita pakai bapak pakai ekspedisi atau pakai pengiriman mandiri dari perusahaan Ekspedisi. Ekspedisi. Biasa ekspedisi.
apa emang sesuai 50 unit yang 50 item tadi yang udah disebutkan emang udah dikirim 50 item, apakah emang kalau misal di cabang Kediri atau Malang itu butuhnya 100 item atau bagaimana? Ya, tergantung kita di sini ready stocknya. Yang dia minta berapa 50 macam misalnya dan dulu kita kirim minggu depan kan berikutnya dikirim lagi. Oh. Kalau saya boleh tahu biaya transportasinya ya, kita lanjut ke topik biaya transportasinya. Biasanya rata-rata pengiriman ke masing-masing daerah itu berapa? Biaya transportasi. Iya. Paling ya Sekali pengiriman gitu. 500.000 lah. 500.000. Untuk itu ke Malang aja atau ke Kediri juga? Ya ke Kediri paling yang masalahnya 500.000. Berarti sejuta gitu dua. Ya. Berarti bisa dikaliin 4 ya buat barangnya. 1 bulan. Dari 500.000 itu udah kehitung estimasi tol, bensin, Ya semua atau terus Semuanya. oh udah ikut semua ya. semua segala macam berbagai lah. Tol, biaya pengiriman, BBM itu juga masuk semua. Terus semisal nih Bali itu membutuhkan 200 item barang, sedangkan dari Surabaya ini cuma ada 50 barang. Itu nunggu ke kirim selanjutnya atau diambilkan dari Malang Oh, dari sendiri? Malang. Nunggu selanjutnya. Nanti kita pesan ke importir. Udah siap kalau kita kirim. Siap dulu. Jadi nggak ada kalau misal ada stok sedikit ada di Malang itu bisa dikirimkan ke cabang lain. Oh nggak bisa, itu punya dia. Oh, berarti kalau sekali kirim punya dia. Ya repot dari manajemennya. Oh. Tapi nggak ngambil dari gudang yang lain ya berarti. Oke, mungkin baik untuk saja Om, apa namanya kita tanyakan ya. Kalau Dari semua dari Surabaya ke Bali itu berapa? oh iya boleh. Ada spesifik Biaya harga nih ekspedisinya. seumpama Untuk customer di luar Bali atau supplier apa negara di luar Jawa gitu. rata-rata harganya berapa? Itu ekspedisi itu kan itu timbang itu. Kalau ke Bali itu koli itu 25.000. Tergantung mau berapa koli. Koli apa 250. Biasanya Om dapat customer daerah sana itu rata-rata Om biasanya biaya transportasinya mesti berapa? Itu kan mereka yang bayar. Kita bukan kita yang bayar. Ya. Kita hanya terima resi, mereka yang bayar. Kalau ke Bali itu koli kecil 25.000 sampai 35.000. Untuk beberapa jenis item ya Om? Satu koli itu kan koli kan. Oh iya, Satu terus aqua gitu. Nah, Jadi untuk pelanggan yang ada di luar pulau itu biaya pengirimannya menjadi tanggungan pelanggan. Ya kita hematnya di situ. Jadi biaya pengiriman itu bukan menjadi tanggung jawab dari pihak kita, tapi ya tanggung jawab pihak pelanggan. jadi terima bersih ya Pak Iya. dari Musra Baru sendiri itu tidak menanggung biaya. Betul. Makanya kita nggak bisa estimasi berapa biaya yang kita keluarkan karena biaya itu dibebankan kepada pihak customer, pihak pelanggan. Baik, untuk sementara Untuk sementara yang mungkin pertanyaan kami itu saja dulu Om. Terima kasih udah ikut membantu dari hasil observasi kita. Mungkin punya bisa berkenan untuk nanti setelah ini dulu ya teman-teman. Terima kasih banyak Om dari pihak kelompok kami juga dari mahasiswa manajemen dari UMM. Mengucapkan terima kasih banyak banget buat hukum yang lain juga. Jadi terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses itu loh contoh fiturnya mitra baru. Pak Jul yang tengah nunggu ambil dari sini. Berat. Kan. Dari sini. Nah, ke sana tengah fiturnya. Harus sampai. Mas permisi Mas ya. Oh, tak ambil HP. Konten selanjutnya.